Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rizal Arif Tarmizi dari kelas 4 ingin mempresentasikan hasil makalah saya dengan tema Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, latar belakang Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa. Pancasila sebagai pedoman hidup perlu diterapkan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai filsafat Pancasila sangat penting untuk menghasilkan manusia berkualitas, berkarakter kuat dalam spiritualitas, dan memiliki etika kerja tinggi untuk mendukung pembangunan nasional. Bangsa Indonesia yang majemuk memerlukan landasan filosofis yang dapat mempersatukan. Pancasila memberikan arah, makna, dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah dalam makalah ini. 1. Pengertian dasar. Apa pengertian Pancasila? Filsafat dalam Pancasila. Kedua, fungsi sistem. Apa fungsi Pancasila dalam sistem filsafat? Yang ketiga, pandangan lain. Bagaimana filsafat dan Pancasila dipandang dari sudut pandang lain. Dan yang keempat, hakikat dan makna, yaitu bagaimana hakikat dan makna Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Selanjutnya, apa itu Pancasila? Nah, sebelum mengenal falsafah atau filsafat, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila terbagi menjadi 2 pengertian, yaitu secara etimologis dan terminologis. 1. Etimologis atau Sanskerta. Berasal dari kata panca atau 5 dan sila atau batu sendi dan dasar. Jadi secara harfiah berarti berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur. Yang kedua, terminologis atau UUD 1945, yaitu rumusan sah dan benar tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Ini adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi secara singkat, Pancasila ialah dasar yang memiliki 5 unsur penting yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, dan secara resmi ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, rumusan Pancasila dalam UUD 1945, yaitu 5 prinsip dasar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan masing-masing sila. Untuk sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus memperlakukan sesama manusia dengan adil, menghormati hak-hak asasi manusia, serta berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang beradab. Selanjutnya, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Walaupun Indonesia memiliki berbagai suku, agama, ras, dan budaya, tetapi semuanya itu harus bersatu dalam semangat kebangsaan. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa kekuasaan rakyat dijalankan melalui sistem permusyawaratan dan perwakilan yang bijaksana, tidak otoriter, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya sila yang kelima, ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial, dan budaya agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera dan makmur secara adil. Keterangan tambahan. Di bawah dijelaskan bahwasanya rumusan ini diperkuat oleh ketetapan MPRS nomor XX1 MPRS 1966 dan Inpres nomor 12 tahun 1968, yang artinya rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 ini telah ditegaskan kembali dan disahkan secara hukum oleh lembaga negara agar menjadi pedoman resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, masuk ke pembahasan filsafat atau cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, phil atau cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi bisa disimpulkan, filsafat berarti hasrat yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Yaitu ada dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama ialah Socrates, yaitu filsafat adalah peninjauan diri yang relatif terhadap asas kehidupan yang adil dan berbahagia. Yang artinya filsafat mengajak manusia untuk berpikir dan menilai kembali kehidupannya agar hidupnya menjadi lebih bermakna dan benar. Pendapat yang kedua adalah Plato, yaitu filsafat adalah pencarian spekulatif terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Maksudnya ialah filsafat merupakan upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara mendalam dan menyeluruh. Dan manfaat mempelajari filsafat, yaitu memperoleh kebenaran hakiki. Nah, melalui filsafat, manusia berusaha menemukan kebenaran sejati yang tidak hanya tampak di permukaan, tetapi berdasarkan pemikiran mendalam. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis dan rasional. Filsafat membantu seseorang untuk berpikir secara teratur, masuk akal, dan kritis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang ketiga, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Nah, dengan berpikir mendalam dan memahami nilai-nilai kebenaran, seseorang dapat bertindak dengan hati-hati, adil, dan penuh dengan kebijaksanaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang dasar negara dan budaya bangsa, bertujuan mendapatkan pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Nah, ada 5 poin Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu kesatuan. 1. Kesatuan merupakan kesatuan bagian-bagian Pancasila, yang artinya Pancasila merupakan kesatuan dari bagian-bagian, yaitu sila-sila yang saling membentuk satu kesatuan utuh. Meskipun sila ini memiliki makna tersendiri, semuanya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Yang kedua, sistematis. Merupakan kesatuan yang sistematis atau majemuk tunggal, yang artinya tiap sila tersusun dalam urutan logis dan saling berkaitan untuk membentuk satu sistem yang harmonis. Selanjutnya yang ketiga ialah fungsi mandiri. Tiap sila memiliki fungsi sendiri-sendiri, yang artinya walau berdiri sendiri dalam fungsinya, sila-sila tetap berperan dalam satu kesatuan sistem nilai yang utuh. Yang keempat, saling ketergantungan. Sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan, tidak dapat
berdiri sendiri, dan tidak saling bertentangan, dan tiap sila memperkuat dan melengkapi yang lain. Selanjutnya yang kelima, tujuan bersama. Keseluruhan sila bertujuan mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem. Yang maksudnya ialah menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan, beradab, dan bersatu, demokratis, dan berketuhanan. Itu merupakan poin dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya, landasan filosofis Pancasila, yaitu wawasan filsafat Pancasila memiliki 3 aspek penyelidikan utama, yaitu secara ontologis atau hakikat, yang kedua epistemologis atau pengetahuan, dan yang ketiga aksiologis atau nilai. Baik, yang ke-1 ontologis atau hakikat. Mempelajari hakikat tiap sila, pendukung utama Pancasila adalah manusia yang memiliki kodrat monopluralis, jasmani, rohani, individu sosial, dan makhluk Tuhan. Jadi, bisa disimpulkan secara ontologis, ontologi yang berhubungan dengan apa yang menjadi dasar atau hakikat dari tiap sila. Pendukung utama Pancasila adalah manusia, karena manusialah yang menjadi subjek dan objek nilai-nilai Pancasila. Manusia memiliki kodrat monopluralis, yang artinya memiliki berbagai dimensi yang saling menyatu, meliputi jasmani dan rohani, individu dan sosial, serta sebagai makhluk Tuhan. Jadi, secara ontologis, Pancasila berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup bermasyarakat. Selanjutnya yang kedua ada epistemologis atau pengetahuan, yaitu mengkaji sumber, susunan, dan kebenaran Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Sumbernya dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri, mengakui kebenaran wahyu dan konsensus. Jadi maksudnya ialah Pancasila bukan hanya hasil pemikiran rasional, tetapi juga merupakan perpaduan antara nilai-nilai budaya, moral, dan keimanan bangsa Indonesia. Jadi, aspek epistemologis membahas asal, sumber, susunan, dan kebenaran Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Sumber Pancasila berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya yang ketiga ialah aksiologis atau nilai. Membahas soal nilai baik bermanfaat ataupun diinginkan. Bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai Pancasila, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi maksudnya ialah aspek aksiologis membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai yang dianggap benar, baik, bermanfaat, atau diinginkan oleh bangsa Indonesia. Jadi, nilai-nilai ini menjadi pedoman moral dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Jadi, secara aksiologis, Pancasila memberikan arah dan makna bagi tindakan serta kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Selanjutnya ialah hakikat dan makna sebagai falsafah hidup, yaitu wawasan filsafat Pancasila memiliki 3 aspek penyelidikan utama. Aspek yang ke-1 yaitu ontologis atau hakikat, aspek kedua ialah identitas bangsa, dan aspek yang ketiga ialah fondasi nilai. 1. Ontologis atau hakikat. Nilai-nilai dasar yang menjiwai sikap dan perilaku dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Maksudnya ialah hakikat Pancasila bersumber dari nilai kemanusiaan dan moral yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap agar selaras dengan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Selanjutnya, yang kedua, identitas bangsa, yaitu membentuk identitas, karakter, dan peradaban bangsa yang berkeadaban, mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan dan lingkungan. Jadi maksudnya ialah aspek ini menunjukkan bahwasannya
Pancasila membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadaban dan bermartabat. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau sesama manusia dan lingkungan. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa yang lain. Selanjutnya ialah fondasi nilai, yaitu fondasi nilai dalam kehidupan sehari-hari, mendorong gotong royong, saling menghargai, dan keadilan sosial. Aspek ini menekankan bahwa Pancasila adalah dasar nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti gotong royong, saling menghargai, dan lain sebagainya. Jadi fondasi ini berfungsi untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Baik, itu merupakan poin dari hakikat dan makna sebagai falsafat hidup. Selanjutnya ialah kesimpulan. Nah, setelah dipresentasikannya makalah saya yang tadi, dapat disimpulkan bahwasannya Pancasila adalah falsafah hidup yang fundamental, mengikat seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan. Maksudnya ialah, Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersifat fundamental, yaitu Pancasila yang menjadi dasar yang mendasari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi mengikat seluruh elemen masyarakat agar memiliki arah dan tujuan yang sama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilainya mengajarkan keharmonisan, demokrasi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Selanjutnya 5 sila, yaitu inti dari sistem filsafat yang saling terkait dan mengkaulifikasi. Maksudnya ialah 5 sila dalam Pancasila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan saling berkaitan. Jadi setiap sila itu memiliki hubungan yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, nilai kemanusiaan itu tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan sosial atau nilai ketuhanan yang menuntun moral kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila membentuk sistem filsafat yang menyeluruh dan berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Selanjutnya ialah satu tujuan, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin bangsa Indonesia. Maksudnya ialah tujuan utama dari penerapan Pancasila adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang artinya, Pancasila tidak hanya menekankan pada kesejahteraan material atau lahiriah, tetapi juga keseimbangan spiritual atau batiniah. Penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan makmur, sesuai cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya selaku manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Mungkin cukup sekian, saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.